Pak Ketua, ini masih ada sebagian wacana pemilu ditunda. Dengan diketok atau ditekan tombol, berarti itu udah nggak ada lagi. Wacana itu istilahnya sudah pupus oleh dimulainya tahapan pemilu, bolehkah disebut begitu? Intinya begini, di dalam konstitusi ya, itu ada ketentuan bahwa di pasal 22E, azas pemilu itu sering kita kenal luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Itu dalam satu ayat, nah, di pasal 22E. Itu menunjukkan bahwa regularitas pemilu 5 tahunan itu menjadi bagian dari salah satu azas pemilu yang harus kita penuhi bersama-sama. Bukan hanya KPU ya, tapi semua pihak yang menjadi aktor-aktor dalam kepemiluan harus bisa memastikan bahwa pemilu diselenggarakan 5 tahunan. Dan katakanlah ya secara simbolik peluncuran dimulainya tahapan pemilu tadi malam itu tanggal 14 Juni itu 2022 ini sebetulnya sebagai simbol bahwa regularitas pemilu yang 5 tahunan itu akan terjadi gitu. Kira-kira begitu. Baik. Pak Ketua, kita tahu pada tahun 2019 pemilu serentak Pilpres dan pemilu nasional itu menelan banyak korban jiwa, hampir 900. Apa yang akan dilakukan KPU sekarang mengantisipasi itu? Jadi begini ya, bahwa orang meninggal itu sudah ada takdirnya, itu harus kita yakini dulu. Bahwa penyebabnya bisa macam-macam ya. Sebagai sebuah perbandingan, pemilu 2014 ada juga saudara-saudara kita yang menjadi penyelenggara itu wafat ya, angkanya di sekitar 400-an orang. Dan kemudian di 2019 angkanya di sekitar 800-an orang. Ini bukan soal angka ya, tetapi aspek kemanusiaannya. Maka berdasarkan evaluasi yang sudah, misalkan pemilu 2019 itu soal para petugas badan ad hoc yang meninggal, itu ada tim dari UGM, ada tim dari Kementerian Kesehatan, ada tim dari ID melakukan riset atau penelitian masing-masing ya, membuat penelitian yang kira-kira kesimpulan atau temuannya adalah kecenderungannya yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, kecenderungannya punya komorbid atau penyakit bawaan. Dan kalau kita cek lagi komorbidnya itu diantaranya ada hipertensi, ada serangan jantung. Hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi ya, serangan jantung, kemudian gula darah tinggi ya, diabetes itu. Udah ada bawaan itu ditambah dengan beban kerja yang berat, dan kerjanya kan nggak cuma kerja fisik nih, terutama teman-teman di penyelenggara ini ya, karena juga pasti ada tekanan politik, tekanan mental. Nah pada saat itu kemudian ada titik pressure gitu yang kemudian menjadikan orang drop. Ini yang menjadi problem di situ. Sehingga berdasarkan pengalaman itu sebenarnya sudah kita adopsi juga di Pilkada 2020 kemarin. Misalkan dalam situasi COVID ya 2020 kemarin dan juga berdasarkan pengalaman yang lalu sangat disarankan kemudian menjadi penyelenggara itu maksimal 50 tahun. Usianya. Ya, kemudian yang kedua sehat gitu. Nah, sehat itu setidaknya sehat terbebas dari komorbid yang 3 jenis tadi itu. Nah, itulah yang kemudian sudah kita adopsi di Pilkada 2020, nanti akan kita adopsi lagi untuk persyaratan menjadi penyelenggara di badan ad hoc tadi itu. Dan ditambah karena situasi per-Covidan ya, itu pun kita tambah bahwa sebisa mungkin sudah vaksin anti-Covid 2 kali. Minimum 2 kali. Ya. Dan juga ada kita sedang merintis ini ya, moga-moga bisa diterima. Kampus-kampus kita ini itu kan ada program namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu didorong supaya kemudian mahasiswa ini porsinya itu lebih banyak magang. Dan nampaknya teman-teman kampus banyak yang tertarik membangun kerjasama, bikin MOU dengan KPU, diantaranya untuk topik ini. Jadi nanti akan menugaskan mahasiswa menjadi anggota KPPS, bertugas di TPS-nya masing-masing. Nah, karena ketentuannya begini, Undang-Undang Pemilu itu bahwa anggota KPPS di setiap TPS itu adalah berdomisili, bekerjanya di TPS itu adalah TPS yang sesuai dengan domisili yuridis sebagaimana KTP. Jadi kalau misalkan namanya Hasim ya, desanya ini, ya maka dia jadi petugas KPU itu hanya boleh di desa ini. Dengan begitu maka ada beberapa katakanlah keuntungan di dua pihak ya. Di satu sisi kampus
bisa mempraktekkan kerja magang tadi, dan juga mewujudkan program Merdeka Belajar itu dengan cara mendeliver teman-teman mahasiswa menjadi petugas KPPS ya. Di sisi lain kami di KPU dan juga pemilih itu mendapatkan suntikan tenaga yang fresh, anak-anak muda, well educated, pendidikannya tinggi, dan tugasnya di kampung halaman masing-masing, Mas. Karena jadi anggota KPPS kan harus di alamat sesuai dengan alamat KTP ya. Itu kampus ketika menugaskan nggak usah kemana-mana, tugasnya mana di kampung halamannya sendiri-sendiri. Dan juga di sisi yang lain, teman-teman mahasiswa yang kritis-kritis ini, kalau kemudian kemarin mengkritisi pemilu, nanti biar tahu sendiri situasi lapangannya ini, belajar berpolitik ya, tapi bukan sebagai kontestan, tapi sebagai penyelenggara pemilu. Kira-kira begitu yang akan kita gagas ini. Mahasiswa ini bolehkah termasuk yang organisasi ekstrakurikuler, apapun, PMI, HMI? Boleh ya? Apapun. Karena yang kita baca itu kan penugasannya dari kampus, bukan dari organisasi. Bukan dari organisasi, dari kampus. Sehingga kemudian supaya sinkron ya nanti ketika ketemu teman-teman organisasi kemasyarakatan yang teman-teman muda ini, ya kalau kita undang, kita sampaikan bahwa nanti kita akan membuat program seperti ini dan kita minta dorongan teman-teman para anggota aktivis-aktivis dari berbagai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus juga memberikan dorongan supaya ada insentif berupa ini adalah kerja-kerja nyata di dunia politik kepemiluan supaya punya pengalaman lah teman-teman menghadapi pemilu itu atau menyelenggarakan pemilu itu. Gitu, Mas. Hasim, ini menjelang terakhir pelaksanaan pemilu nasional maupun pilkada ini kan menelan biaya 76 triliun. Bukan menelan, Mas. Kalau dianggarkan, dianggarkan. Kalau menelan sudah ditelan. Ini baru diusulkan ini. Saya ralat. Baru diusulkan. Menganggarkan. Iya, betul. Artinya 300% dari tahun kemarin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.